Sama kok siapa? Om. Saya. Iya, Om. Oh, Ayung. Ko Ayung. Di sini sebagai apa, Ko Ayung? Hah? Sebagai karyawan. Sudah berapa lama Ko Ayung? Ya, kalau ngomong tahun mah nggak tahu, udah tahu dari tahun 2000 kan. Dari muda, bukan? Tahun 2000. 2000, jadi 23 tahun. Ya, kurang lebih lah. Ini sih apa ya? Wihara itu sama kelenteng itu sama nggak? Beda. Beda ya? Kalau ini wihara atau kelenteng? Kalau di sini gini, kalau sekarang disebutnya wihara. Heeh. Kan dulu asalnya mah kelenteng. Bio Jadi gitu ya? ya bio sebetulnya sih bio. Kalau kelenteng sebetulnya bahasa Indonesia. Kalau di mana-mana orang nggak Bio. ada kelenteng, hanya adanya di Indonesia. Bilangnya bio ya? Ya. Kalau Kalau Gana apa namanya? Ganagun Danagun itu wihara. wihara. Apa artinya itu? Hah? Artinya apa tuh? Wihara Danagun namanya. Enggak, Danagunnya nggak ada arti atau dari kata apa gitu? Gini, mungkin dari kerana hotek bio. Ya. Itu mungkin diterjemahkan hotek kan berarti kan rezeki. Rezeki. Hoknya. Oh. Nah, tek itu kan berbuat kebajikan. Oh. Nah, kemungkinan mungkin ini kan yang membikinnya kan Bante Asin Jedara kita kan udah meninggal. Bante siapa sini? Bante Asin Jedara kita itu biku pertama yang di Indonesia. Nah, beliau kan udah meninggal, dia yang memberikan nama. Dana itu istilahnya mungkin kalau kita dapat dana kan sama juga deh kan punya dapat rezeki. Oh, oke. Hah? Kebajikan tuh berarti kalau dananya ini berguna, nah jadi dana gun gitu supaya dana itu berguna, jadi disebutnya wihara dana gun. Itu saya yang bicara, tapi pastinya saya juga nggak tahu kenapa dia kasih nama gitu. Iya, iya, iya. Tapi Hoktek bio ya? iya. Nama dulunya, nama kelentengnya. Iya, kalau hoktek itu gini, kalau kita punya rezeki, jangan lupa berbuat kebajikan sama sesama. Iya, iya. Itu namanya spirit yang positif. Kalau Ko Ayung sendiri berarti apa nih? Istilahnya Buddha atau Konghucu atau gimana? Kalau saya mah nggak pernah terbelenggu dengan hal-hal yang demikian, Pak. Oke. Jadi lebih bebas atau gimana istilahnya? Kalau gini, kalau misalnya kan, kalau tahu itu kan sebetulnya jalan. Hidup itu jalan kan. Dan nikmatilah. Tahu ya? Jadi ajaran apapun juga lebih baik kita bersatu dengan alam semesta. Kenapa pada dasarnya juga ajaran Buddha juga ya kembali lagi kepada alam semesta dengan segala macam kesadarannya kan. Yang penting mah satu sama yang lain, aku daripada ribut aja. Iya. Mempunyai suatu prinsip nih. Saya percaya sama agama ini, akhirnya fanatik, timbulnya ribut. Jadi timbulnya perdebatan. Kalau saya enggak, saya lebih baik menghargai keyakinan orang, itu hak dia Pak, bukan hak saya. Nah, soal nanti salah dan benar, bukan saya yang menentukan. Yang Esa, siapa yang Esa? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya percaya beliau itu ada. Namanya, waduh nggak tahu udah namanya Mbak. Karena tiap-tiap negara kan beda. Ada yang bilang, oh my God. Kalau orang Arab bilang, waduh Allah. Nah, kalau kita orang Indonesia baca kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapa? Nggak tahu saya juga. Dian. Nah, Dian Malangit Pak. Dian Malangit. Iya. Tapi kalau mungkin karena bagi mereka yang disebut Tian itu Tuhan, diterjemahkan gitu kan. Sebenarnya benar. Langit ya? Iya, sebetulnya Tian itu langit. Jadi kita kan Tianti, jadi langit dan bumi berarti kan kehidupan. Nah, kalau kehidupan kalau kita tidak melakoni kehidupan ini, dan kita bisa menikmati, apa artinya Pak? Sebetulnya kalau kita udah menjadi satu dengan alam semesta, sebetulnya kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan pun hidup di dalam kita, karena Dialah yang memberikan kehidupan. Luar biasa. Iya kan. Nah, masalahnya apa agama? Itu kan hanya sebuah nama. Dulu ada nggak agama? Nggak ada. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah nggak dia membuat agama Islam? Enggak. Dia hanya menjalankan firman Allah.
Nabi Isa sama juga Pak. Dia nggak pernah membentuk agama Kristen. Tapi akibatnya karena dibentuk namanya dengan masing-masing persepsinya yang berbeda, maka kan timbul perang salib. Nah, kalau udah dalam peperangan saling bunuh, yang ada angkara murka, bukan cinta kasih. Tapi coba kita aku saling bantu, saling tolong, dan cinta kasih. Tapi dari Kanjeng Nabi kan sesungguhnya apa? Mengajarkan cinta kasih, ya kan? Nah, dulu Kanjeng Nabi aja deh. Nih masjid kalau mau dipakai sana sama orang gereja nih, atau misalnya sama orang Yahudi, ya silakan pakai. Tapi ya hakikinya kan sama. Mereka tuh udah punya toleransi karena mungkin kelasnya beda. Tapi kalau muridnya makan lain lagi, umatnya lain lagi. Jadi kalau yang masuk ke sini sebenarnya orang agama aja apa aja nggak masalah ya, ya kok ya. Gini, kalau saya mah setiap umat yang datang niatnya kan baik, ya silakan. Apa sih artinya sebuah nama? Iya. Tapi yang penting kan kita lebih banyak membina keakuran. Karena leluhur kita juga mengajarkan demikian Pak. Cuman kadang-kadang orang anggap wah itu persembahan kepada tepekong kan. Sebetulnya bukan persembahan kalau saya. Apa itu? Nah, sebetulnya ajaran dari leluhur Pak. Kenapa kita diberikan misalnya pir kan memang nggak mengandung arti. Karena mungkin bacanya bahasa Inggris. Tapi kan kalau kita menggunakan bahasa Mandarin, Xiangli, nah, itu hanya nama buah. Tapi kan ada plesetan, Xiang itu saling, Li itu saling kita menghargai dan menghormati sesama. Supaya timbulnya keakuan kenapa lambangnya jeruk. Nah, lihat pasi-pasi jeruk, dia kan tetap bersatu, meskipun dia ada yang besar, ada yang kecil, tapi kan masih menjadi satu. Itu kan keakuran, lambang keakuran. Nah, jadi kita tuh karena saling menghargai, jadi dia mau miskin maupun dia bodoh, tetap kita masih menghargai dia. Kalau di sini kan lah, kalau orang pintar rasanya gua, aduh hebat nih. Kalau gua kaya, gua tuh hebat nih. Jadi menghina banyak miskin. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita saling bantu, saling ini, itu timbulnya keakuran. Di dalam keakuran lahirlah kedamaian mata. Kan buahnya pingkuah, buah apel. Pink itu damai, enggak, buah perdamaian. Dari hasil perdamaian itu lahirnya apa? Keselamatan. Jadi tiap buah juga ada artinya ya Pak ya? Sebetulnya gini Pak, kalau arti sih sesungguhnya enggak. Kan masing-masing kan lain punya tafsiran orang. Ini mah pendapat saya. Ya, bisa salah, bisa benar, itu juga saya juga nggak tahu. Wah, lu mah sok-sok, daripada nggak mengandung arti, lebih baik saya artikan. Kayak misalnya hiyo. Hiyo itu artinya apa? Mereka kan baca kan nggak tahu. Dan bisa nggak menjelaskan? Nggak bisa. Kalau saya emang gini, hiyo itu artinya wangi, Pak. Wangi. Nah, wangian. Tapi wangian kan beda. Menyan juga wangian. Kayak misalnya orang Kristen juga dia bakar-bakar, dia temparin apa? Ya. Wangi kan. Nah, parfum juga wangi kan. Iya. Tapi kenapa hiyo itu dibikinnya bundar dan tegak lurus? Jadi bagi saya mengartikan kita tuh harus punya tekad yang bulat. Senantiasa tuh harus berjalan di jalan yang lurus, berarti di jalan yang benar lah. Nah, untuk mengharumkan siapa? Ya nama Sang Pencipta. Kalau kita perbuatannya nggak benar, saya agama apa nih? Agama Buddha pun perbuatan kan mencemarkan nama Buddha. Nah, kalau ini kan secara tidak langsung kan saya mencemarkan nama Tuhan. Justru saya tidak boleh mencemarkan nama Tuhan. Saya harus mengharumkan nama Tuhan tuh harus dengan kehidupan yang penuh damai, dengan kesadaran demi keakuran.
supaya mengharumkan nama Tuhan. Nah, kalau Tuhan aja namanya kita menjunjung harum namanya Tuhan, bangsa saya harum nggak? Ya dong, saya bangsa Indonesia. Ya, yang penting nama Indonesia kan harum. Ya, nah, mengharumkan leluhur saya nggak, kakek saya, ibu saya, dia jadi harum kan. Wah, anak siapa nih? Hebat. Nah, dan saya juga harus mengharumkan nama diri saya supaya anak cucu saya tuh nggak dapat celaan. Coba kalau saya tukang nipu atau tukang korupsi, wah itu bapaknya aja tukang korupsi, anaknya juga kurang lebih, gitu kan. Penilaian orang kan selalu jadi buruknya. Kalau lilin apa kira-kira nih Pak? Kalau lilin nggak punya nilai Pak. Mungkin terangnya kali ya. Bukan, kalau dulu kan gini Pak, karena kita belum ada listrik, jadi mau nggak mau kita butuh penerangan kan, pakai lilin, masa nggak pakai pelita. Sebagai lampu lah ya. Ya, sebagai lampu kan dulu kan gini. Kenapa ini lampion? Lampion ini kan kalau pasang lilin, kalau ke bawah angin gitu kan ketiup mati. Bakar ya? Mati. Oh mati. Nah, jadi dia bikin lampion kan, itu kan penghalang. Oh supaya nggak kena angin ya? Supaya jangan ketiup angin. Jadi dia kan udah tahu hukumnya. Kenapa di bawah kosong dia pasangkan lilin? Kan udara dari sana. Ke sana kan atasnya juga kosong. Jadi dia gantung, dia bisa kemana-mana jalan. Atau misalnya di orang Indonesia pakai obor apa gede-gede. Kalau lampion mah nggak usah, pasang aja lilin kecil bawa aja. Kalau sekarang mah udah ada baterai, ngapain pasang lilin baterai aja. Apalagi sekarang mah ada bisa lampu senter, bawa aja. Karena kemajuan teknologi Pak. Jadi lu penerangan aja sebenarnya? Ya, fungsinya penerangan dulunya. Itu yang ada nama-nama di lilin-lilin tuh, itu maksudnya apa? Di mana ada nama-nama? Itu yang di... Itu mah pelita Pak. Iya pelita maksudnya. Bukan lilin. Kalau pelita tuh dari minyak. Dulu juga kan kita pasang pelita. Oh, oke. Kalau secara jujur, manusia kan harus, tempat sini kan membutuhkan dana. Mencari dana bagaimana? Bukan minta-minta. Ini tiap hari buka atau gimana Pak? Ya. Kan di sini mah nggak boleh tutup. Oh 24 jam tadi? Atau? Bukan. Kalau saya dari jam 7 sampai jam 6. 7 pagi, 6 sore gitu? Tiap hari ya? Ada yang jaga terus atau gimana? Gantian gitu? Enggak, kalau saya mah jaga terus non-stop. Saya udah berapa tahun nggak pernah libur Pak. Sendirian aja atau ada temennya? Banyak temen mah, tapi yang lain makan masing-masing ada libur. Selain keturunan gitu ada nggak yang kesini untuk... Sekali-kali sebagai turis ada. Oh gitu ya? Sekali-kali. Tadi haji juga banyak orang Eropa. Bule-bule gitu? Ya boleh. Dari Australia ke, dari Austria ke, kadang-kadang dari Jerman. Iya iya. Kadang-kadang Belanda. Iya. Ini tahun berapa nih buka mulai ya? Mulai ini wiharanya kita tahun? nggak berani mengatakan tahun berapa. Kalau jalur cerita mungkin tahun 16-an. 16 tuh 1916 gitu? Hah? Bukan 16, tahun 1600. 1600? Iya. Itu pun Zaman Belanda dong ya? Hah? Belum ada Belanda dong. Belum ada Belanda ya? Masih ada kerajaan. Sudah ada ini ya? Jadi Bapak gini, kalau saya juga kan lihatnya dari ada dasarnya gini Pak. Hasilnya gini Pak dulu. Kan kita belum ada foto. Oh itu apa? Lukisannya? Iya. Itu yang dilukis itu tempat ini maksudnya? Iya. Hasilnya gini, belum ada foto. Dulu tuh di kayak di sawah gitu ya? Di tengah sawah gitu ya? Bukan di tengah hutan. Tengah hutan, masih tanah, masih kosong kan ya? Iya. Kan di belakangnya kebun raya. Pak. Dulu kan belum ada kebun raya. Oh itu kebun raya tuh? Iya. Sekarang mah. Oh, Kalau dulu kan belum punya. iya. Itu bangunan yang sekarang ini ya? Iya. Ini tahunnya nggak kelihatan ini. Waduh udah lama sekali ya? Iya, jadi saya juga nggak berani memastikan Pak. Iya. Karena gini, Ini berarti masih asli semua sebagian atau gimana? Atau udah renov semua bangunannya? kalau gini, kalau dulu kan semua kan bangunannya kan kapur Pak.
Dulu kan di tebalnya ini sekitar 60 cm lebih Pak. 60. Iya. Ini sekarang ini berapa nih? Paling juga tinggal sisa 50-an lebih dah. Hampir 60. Kan gini Pak, karena hotdog aja, karena zaman dulu kan belum ada semen. Ya udah kita semen aja. Ini yang di samping-samping ini namanya apa nih Pak? Hah? Di samping kiri kanan itu kan ada ini namanya gini apa? Bedanya sama tengah apa? Beda apa Pak? Kadang-kadang toko yang kita punya tuh apa? Nah kalau ini tambahan Pak. Umat yang memberikan tambahan, kadang-kadang itu kadang-kadang ada jambala, cina keyakinan orang India sebagai dewa rezeki. Oh ini dewa apa kok di sini? Hah? Yang di sini dewa apa? Kita juga nggak tahu dewa. Cuma orang Maya kan bilang dewa rezeki. Kalau ini yang Raden Surya Kencana. Mungkin ini dulu raja Pajajaran mungkin itu rajanya Pak. Surya Kencana ini nama raja ya? Iya. Bukan. Raden Surya Kencana. Ya Raden Surya Kencana. Anak raja berarti atau gimana? Mungkin raja di sini Pak. Raja Pajajaran. Ya, binatang bangku bumi. Oh. Mungkin dalam sejarah saya juga nggak pelajarin Pak. Oh jadi nama jalan di sekarang ini ya? Iya. Kalau dulu kan bukan Surya Kencana Pak. Dulu apa? Boton Song. Akhirnya berubah menjadi jalan perniagaan. Berubah lagi jadi jalan Surya Kencana. Kalau Ko Ayung bahasa Mandarin masih bisa ya Pak ya? Kalau disebut bisa enggak? Tulisan juga masih bisa? Enggak bisa. Cungun Kalau nyontok bisa. Congunnya? Iya. Kalau suruh nulis sendiri ngarang nggak bisa. Kalau baca masih bisa? Ya, yang bisa, yang enggak Pak. Jarang dipakai soalnya ya? Bukan kadang-kadang gini. Kalau pendidikan saya kan masih dulu kan tingkatannya masih tingkat SD. Kelahiran tahun berapa Ko Ayung? Boleh tahu? 52. Kelahiran 52. Berarti berapa nih? 70 71 udah kalau itu. 71 ya? Siapa tuh? Cuma Mama Naga. Naga ya? Iya kayak semacam kayak gini ya. Dulu kan ini kan panglima yang berani bagikan harimau. Jadi Hocang pun kan. Nah, tapi kalau sekarang di sini orang anggapnya, oh namanya harimau itu Prabu Siliwangi, kita nggak bisa mengata. Yang mana yang benar? Ya kalau masing-masing punya keyakinan ya. Kadang jadi di sini dulu kita pasti oh. Kalau di sini juga kan kadang-kadang kalau misalnya malam Jumat nih, Jumat Kliwon kayak acara malam Jumat nih, itu kan kita pakai ini subuhan dan sebagainya. Jadi udah ada dua kepercayaan. Tapi minimal mah gini, toh masing-masing kan baik Pak. Ya udah nggak usah pusing Pak. Ini macan ya? Maung ya? Iya. Ada apa tuh maksudnya ya, kepercayaannya? Saya kurang tahu kan. Macannya maksudnya kalau malam tertentu gitu mungkin ada yang nampak apa gitu, ada kejadian apa gitu? Wah itu saya nggak bisa, kadang-kadang cerita orang lain-lain Pak. Tapi ada yang cerita begitu kan? Iya. Ketemu apa? Yang kesurupan juga ada. Kesurupan? Iya. Tidur di sini atau gimana? Nginep di sini atau gimana? Enggak. Kadang-kadang mereka datang tuh langsung kena juga beda. Datang langsung kena gitu? Iya bisa. Kadang-kadang kalau yang di sini sholat tuh biasanya di sini Pak. Di sini, daerah sini ya? Ini daerah sini. Ini? Itu aliran-aliran kebatinan. Oh. Sama kayak di sini Pak di belakang. Saya ikut lihat nggak apa ya koyangnya? Aduh apa? Kode. Kadang-kadang orang kalau melihat macan ini. Lihat apa? Macan? Iya. Di daerah mana? Ini, dia bilang ini macan. Kalau kata saya mah bun mangga. Pohon ini kan? Iya. Itu udah 200 tahun lebih Pak. Pohon, ini pohon mangga ya? Iya. 200 tahun lebih? Iya. Ini kalau ada yang ngerti, lihatnya macan gitu? Dia bilang, itu dari atas tuh, ini mah macannya macan pisang.
Ini ya. Tapi di sini katanya himpunan para hamba itu, jadi kita mantakan kita nggak tahu satu-satu. Kita bilangnya kita menghormati Mbah Bogor. Mbah Bogor. Ya, maksudnya kakek-kakek yang orang-orang Bogor nih, ya, yang mendirikan kota Bogor mungkin apa? Nah, ya kita hormatilah apa salahnya kita. Ya. Pepunden apa Ya. kalau di Jawa pepunden gitu. Ya. Habis ini kan Mbah kan kakek kan. Kakek ya. Sama lah. Di Jawa juga kakek, Mbah. Nah, jadi kalau misalnya ini ahli-ahli kebatinan dia pegang dia ini, Lihat setiap bukan. pegang pohonnya ini. Ya, setiap orang kebatinan kan lain ceritanya. Ini pohon mangga apa sebenarnya? Mangga gedong atau mangga apa? Bukan, mangga pari. Mangga? Pari? Ya, pari. Berbuah nggak gitu? Berbuah Masih sering berbuah ya? masih, tapi kalau lagi musim ya dia berbuah. Iya, lagi musiman kan ya. Ada jadwal. Pak, kalau yang jatuh mah tetap aja masih ada Pak. Tuh, Itu apa? mangga Oh, jatuh. Kalau tumbuh dia anak pohon mangga. biasanya kalau yang mereka yang ngerti kebatinan gitu kesini atau gimana? Iya. Ada ritualnya gitu atau biasanya gimana? Enggak, kadang-kadang saya dulu yang pada Sorban Putih pernah datang satu bos mereka sholat di sini. Oh, Kalau mulut. pakai sorban. Oh, yang muslim ya? Iya, Sholat di sini ya? iya. Nah, Sekarang udah jarang? Atau masih juga kadang-kadang? Gini, mereka kan bagaimana panggilan keyakinan mereka kan gitu. Iya, iya. Karena di Onang sini kita harus sembahyang. Ya sembahyang boleh aja. Iya. Memang tempat sembahyang kan ya? Ya. Jadi kita kan nggak berani mengatakan kita ngonang juga kan nggak tahu kan. Tapi ada juga yang kemarin ini, yang ini kan bangunan ini kan baru tahun 2000-an. Nah, Enggak. Akhirnya dia waktu mungkin apa dia kurang ajar loh. Dia lihat apa orang itu tingginya 5 meter tembus ke atas. ada lihat apa? Orang? Iya, manusia. 5 meter? Iya. Pakaiannya apa? Sorban putih semua. Kayak tampangnya di Ponorogo. Di sini? Iya. Malam- Kata beliau. Malam-malam itu? Atau? Iya, nggak tahu malam. Akhirnya mereka pada sholat lagi. Hmm. Pagi-pagi.